sebelum kita lebih banyak belajar tentang statistika, sebelumnya kita harus tahu apa pengertian daripada statistika itu sendiri. Nah, biasanya kita banyak mendengar kata tentang statistika dan statistik. Ya, dua kata ini memang mirip namun punya pengertian yang berbeda. Nah, untuk statistika berasal dari bahasa Latin dengan kata status, sedangkan bahasa Inggris adalah state, yang berarti kesatuan politik atau segala sesuatu yang berkaitan dengan negara. Nah, statistika ini awalnya digunakan oleh Aristoteles untuk menjelaskan data tentang keadaan beberapa negara dalam bukunya yang berjudul Politeia. Seiring dengan berjalannya waktu, statistika telah berkembang menjadi disiplin ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penarikan kesimpulan, hingga pada pembuatan keputusan. Ya, jadi berbeda ya antara statistika dan statistik. Nah, di mana perbedaannya? Mari kita simak di slide berikut. Nah, statistika adalah seperangkat metode yang membahas tentang cara-cara mengumpulkan data yang dapat memberikan informasi yang optimal, meringkas, mengolah, dan menyajikan data. Bahkan melakukan analisis terhadap sekumpulan data dan mengambil keputusan dan menyarankan keputusan yang sebaiknya diambil berdasarkan hasil analisis data. Ini adalah pengertian atau definisi dari Sumantri dan Muhyiddin 2006. Sedangkan statistik diartikan sebagai sekumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan tertentu. Nah, di sini ada perbedaan antara statistika dan statistik. Dari pengertian ini dapat kita lihat bahwa statistika itu merupakan sebuah metode yang membahas bagaimana caranya mengumpulkan data, yang memberikan informasi, bahkan sampai bisa mengambil kesimpulan dan menyarankan. Nah, untuk statistik sendiri, dia merupakan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel. Nah, bisa diartikan bahwa statistik ini merupakan hasil dari statistika. Nah, contoh, misalnya di kantor-kantor atau di yang paling sering kita temukan datanya itu adalah di Badan Pusat Statistik. Nah, namanya Badan Pusat Statistik, bukan Badan Pusat Statistika. Nah, di Badan Pusat Statistik bisa dilihat bahwa yang ditampilkan di dalam itu adalah semua data yang berupa angka dari suatu wilayah tertentu. Nah, kalau Badan Pusat Statistik biasanya dia mengumpulkan data tentang statistik suatu wilayah. Ada yang dari tingkat provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan. Bisa kita lihat kalau di tingkat kabupaten yang biasa kita lihat juga, di situ sudah ditampilkan semua dari kondisi geografis, produksi tanaman, keadaan penduduk, bahkan sarana prasarana yang ada di wilayah tersebut, namun dalam bentuk angka. Nah, itulah yang disebut dengan statistik. Sementara untuk cara memperoleh angka-angka tersebut, itulah yang disebut dengan statistika atau metode bagaimana mengumpulkan data. Nah, sebelum data-data statistik yang di buku-buku BPS biasanya ditampilkan, mereka melalui proses statistika dulu. Jadi ada pengumpulan data. Misalnya pengumpulan data itu ada banyak metodenya. Ada yang metode survei, ada yang sampling kuota yang diambil secara keseluruhan, atau bahkan yang secara keseluruhan diambil. Bukan hanya sampel, tapi populasi dari semua informasi yang dibutuhkan itu diambil. Nah, hasil akhirnya masuklah ke dalam namanya yang
statistik. Bisa dalam bentuk angka, daftar, atau tabel. Ya, berikut contoh untuk pengertian dari statistik. Nah, di sini coba kita lihat, saya mengambil contoh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa judul bukunya adalah Badan Pusat Statistik, bukan Badan Pusat Statistika. Nah, di dalam buku dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso ini, di sini semuanya mencantumkan angka-angka atau data-data, baik dari beberapa komponen, misalnya ada keadaan geografi. Nah, di keadaan geografi di sini semua dicantumkan angka dari luas wilayah, terus ada lagi dari tekanan udara, dan ada dari data kependudukan. Nah, untuk data kependudukan bisa kita lihat. Bentar ya. Nah, ini. Contoh data kependudukan bisa kita lihat di sini ada data yang dikumpulkan dari tahun 2010. Di sini untuk laju pertumbuhan penduduk data dari tahun 2000. Nah, berdasarkan data ini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan laju pertumbuhan penduduk dan penduduk dari tahun 2010 untuk populasi penduduk dan tahun 2000 untuk laju pertumbuhan penduduk ya. Kita coba lihat misalnya untuk Kecamatan Pamonapuse Lembah, populasi penduduk di tahun 2010 itu ada 18.457 jiwa. Nah, untuk di tahun 2015 sejumlah 20.697 jiwa. Di tahun 2018 sejumlah 22.070 jiwa. Nah, berdasarkan ketiga data ini dari data 2010 sampai 2018 dapat dilihat bahwa ada perubahan data dan mengalami beberapa perbedaan, dan di sini yang dialami adalah peningkatan. Nah, peningkatan jumlah dari tahun 2010 hingga tahun 2018. Begitu juga untuk laju pertumbuhan, bisa kita lihat untuk laju pertumbuhannya justru sebaliknya, terjadi penurunan. Kalau di tahun 2000 sampai 2010 99%, di tahun 2010 sampai 2018 itu dia 19,575%. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa salah satu ciri daripada statistik adalah adanya variasi atau perubahan pada nilai-nilai dari suatu hal atau objek yang kita amati. Nah, di sini kan ada perubahan angka, tidak ada yang sama, walaupun ini misalnya kita lihat 99, tapi coba lihat di belakang komanya, ya perubahannya ada walaupun tidak signifikan. Nah, ini adalah contoh dari pengertian statistik. Nah, untuk penggolongan statistika itu sendiri dibagi menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif yaitu membahas cara-cara pengumpulan data, penyajian data, serta pengukuran, pemusatan, dan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang menarik, berguna, dan mudah dipahami. Statistika deskriptif tidak menyangkut penarikan kesimpulan, melainkan bagaimana data digambarkan atau dideskripsikan. Sedangkan untuk statistika inferensial, yaitu bagian statistika yang membahas cara-cara menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menentukan besarnya kekeliruan akibat pengambilan
keputusan. Nah, di sini kalau deskriptif itu lebih banyak dia bagaimana datanya digambarkan atau dideskripsikan. Nah, sedangkan inferensial dia lebih banyak menganalisis data, menarik kesimpulan dan menentukan besaran kekeliruan. Nah, dua penggolongan statistik ini digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Nah, apa fungsi dari statistika itu sendiri? Fungsi statistika ini ada beberapa poin. Yang pertama, dia adalah sebagai alat bantu dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penarikan kesimpulan dari hasil yang diperoleh dalam kegiatan penelitian tertentu. Nah, untuk fungsi lain, statistika dapat meningkatkan efisiensi dengan cara membatasi dan memastikan cara kerja dan cara berpikir seseorang. Yang berikut, statistika berfungsi meringkas hasil-hasil penelitian dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami, dan sebagai dasar untuk melakukan interpretasi dan mengambil keputusan penelitian secara tepat. Dan yang berikut adalah memberikan gambaran untuk waktu yang akan datang. Nah, jadi statistika ini berfungsi banyak. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang berkecimpung nanti di dunia penelitian, itu kita akan butuh fungsi-fungsi dari statistika ini, baik dalam pengumpulan data, pengolahan, analis data, bahkan sampai pada pengambilan kesimpulan. Nah, hasil penelitian juga nanti tergantung dari masing-masing topik, itu bisa menjadi dasar atau acuan memberikan gambaran atau saran untuk di masa yang akan datang. Nah, jadi statistika ini punya banyak manfaat. Bagaimana peran statistika dalam penelitian? Nah, seperti saya sebutkan tadi, sebagai mahasiswa pastinya nanti selain diterapkan dalam pekerjaan kita, mungkin yang sudah bekerja, apalagi yang biasanya di dinas-dinas instansi pemerintah, nah itu peran statistika sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana peran statistika dalam penelitian? Jadi peran statistika dalam penelitian itu dia sebagai alat untuk menentukan teknik sampling, penentuan jumlah sampel yang harus diambil dari populasi. Nah, di dalam statistika ini ada banyak metode atau teknik pengambilan sampel. Namun nanti kita akan bahas di topik yang berikut, di topik yang berikut. Jadi ada banyak sekali teknik pengambilan sampel, itu kita tentukan atau kita sesuaikan dengan kegiatan penelitian yang kita lakukan. Nah, statistika juga dia berfungsi sebagai alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang akan digunakan. Nah, jadi instrumen-instrumen penelitian yang akan digunakan dalam suatu penelitian itu harus diuji dulu validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Yang berikut sebagai alat untuk menyajikan data secara deskriptif dengan menggunakan tabel atau grafik. Nah, data-data yang sudah diperoleh itu akan digambarkan dalam tabel dan dideskriptifkan. Jadi